Harumnya kapur barus tercatat dalam literatur, karya sastra, dan catatan sejarah pada masa lampau. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk tidak salah kaprah, kapur barus yang dimaksud bukanlah kapur barus yang kita kenal saat ini, yaitu hasil pengolahan minyak bumi atau batu bara yang disebut naftalena, yang berguna untuk industri manufaktur, pengharum ruangan, dan pengusir serangga. Tetapi kapur barus yang dimaksud adalah kapur barus yang dihasilkan dari getah pohon kamper, Dryobalanops champora. Pohon ini berperawakan besar, dengan diameter batang berkisar 70 cm, dan tingginya dapat mencapai 62 meter. Barus tercatat dalam literatur karena penghasil kapur barus pada masa lampau, seperti dalam literatur Yunani, Suriah, Armenia, Arab, India, Tamil, dan Cina. Kota Barus yang dimaksud adalah Barus sekarang yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dalam literatur Yunani, Barus atau Barusai disebut oleh Claudius Ptolemaios pada abad kedua Masehi dalam bukunya Geografi Kehipeges, atau Fansur yang disebut oleh bangsa Arab dan Timur Tengah. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama dan sastrawan yang berasal dari Fansur. Nama Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Fansur yang berarti barus, atau nama Polu merujuk pada nama Tiongkok untuk barus. Dalam prosa sejarah Cina klasik zaman dinasti Tang, Barus disebut dalam golongan kota-kota kuno sejak abad ke-6 Masehi, dan namanya disebut sejak awal abad Masehi. Di masanya, Barus jadi bandar niaga kelas dunia yang ramai dan sangat sibuk. Kapal-kapal asing silih berganti memasuki dan berlabuh di Barus untuk mengangkut kamper atau kapur barus, kemenyan, dan emas. Catatan sejarah menyebutkan, kapur barus telah menjadi barang yang bernilai sangat penting, sehingga mampu menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia untuk datang ke Barus. Bahkan Marco Polo, penjelajah berkebangsaan Italia, mengatakan bahwa harga kapur barus semahal emas dengan berat yang sama pada masa itu. Pada masa lampau, kapur barus adalah barang yang bernilai sangat penting dan dicari orang dari seluruh dunia. Adapun kegunaan kapur barus pada waktu itu adalah mengawetkan mayat. Raja-raja Mesir yang disebut Ramses atau Fir'aun diawetkan dengan kapur barus yang dicampur dengan rempah-rempah dari Ophir untuk membuat balsam yang digunakan untuk melumuri mayat, digunakan sebagai bahan baku obat-obatan dan parfum di Timur Tengah, termasuk Arab dan Mesir. Di Cina, kapur barus digunakan sebagai penguat syahwat, dan untuk radang mata. Kapur barus digunakan sebagai pengharum ruangan alami sejak zaman dahulu, dan juga mengusir serangga di dalam rumah. Besarnya peminat pedagang asing pada kapur barus di masa lalu terbukti dari keberadaan prasasti Tamil yang ditemukan di Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi Barus, tahun 1873, oleh kontrolir Belanda di Barus bernama Dr. J. Brandes. Berdasarkan analisis epigrafi yang dilakukan Y. Subrayalu, dijelaskan bahwa prasasti itu dari perkumpulan pedagang Tamil yang bermukim di Lobutua bernama yang ke-500 dari 1000 arah, dengan tarikh 1010 Saka atau 1008 Masehi. Prasasti itu menjadi bukti keberadaan kelompok pedagang Tamil yang mendiami Lobutua hampir 3 abad. Tujuannya untuk mendapatkan kapur barus dan kemenyan dari sumbernya langsung. Bukti lainnya berupa peninggalan arkeologi itu berupa pecahan keramik dan gerabah, koin emas dan perak, serta guci-guci Cina dari hasil temuan maupun ekskavasi sepanjang tahun 1980 hingga 2005, yang diperkirakan sekitar 60.000 koleksi. Tercatat dalam literatur dengan kapur barus orang Arab melakukan banyak hal. Bagi ahli kedokteran dan penulis Arab, kamfer merupakan salah satu dari 5 rempah dasar. Salah satunya kamfer dipakai sebagai campuran untuk pewangi. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pewangi dengan campuran kamfer hanya digunakan oleh orang-orang kaya dan golongan pemimpin.
Tercatat dalam beberapa naskah bahwa sesudah makan orang kaya biasanya menyediakan air berwangi kamfer kepada para tamu untuk mencuci tangan. Kamfer atau kapur barus pun dikenal di Andalusia pada dinasti Umayyah, pada zaman keemasan Islam di Spanyol. Di antaranya ahli bibliografi dan ilmu pengobatan bernama Ibnu Bulbul mendaftarkan kamfer di antara 63 bahan obat-obatan yang tidak dicatat. Dioscoride, ahli kedokteran Yunani abad pertama Masehi. Kamfer disebut dalam catatan barat melalui IT Medici, karya Atheus Amida 502-578 Masehi. Kemasyhuran aroma kapur barus juga merebak hingga Asia Barat. Pasukan Umar bin Khattab di abad ke-7 misalnya menemukan kapur barus yang mereka sangka garam di dalam tempayan-tempayan ketika mereka baru saja menaklukkan istana dinasti Sasani milik Chosroes II di tepian sungai Tigris. Kapur barus juga tercatat dalam Al-Quran dalam surat Al-Insan ayat 5 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur." Dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam surat balasannya pada tahun 775 Masehi kepada Raja Sriwijaya, memberikan sanjungannya bahwa Sriwijaya memiliki keharuman kamper yang tercium sampai bermil-mil. Kisah cinta tentang Nabi Yusuf dan Zulaiha tentu sudah sangat terkenal, karena dalamnya rasa cinta Zulaiha kepada Nabi Yusuf. Ada sepenggal dialog. Zulaiha berkata, "Aku adalah orang yang telah membelimu dengan permata, intan, berlian, emas, perak, misik dan kafur barus. Akulah orang yang tidak pernah kenyang dari makanan, sejak aku mencintaimu, dan mataku tak dapat dipicingkan semenjak memandangmu." Terdapat pada buku Hamisi Al-Majalisus Saniyah, karena dalamnya rasa cinta itu, Zulaiha bahkan gemar memberikan benda-benda koleksinya seperti emas, perak, bahkan kapur barus, yang diberikan oleh Zulaiha kepada orang yang berjasa, membawakan kabar tentang Nabi Yusuf untuknya. Penyebutan kapur barus pada kutipan kisah tersebut disejajarkan dengan permata, intan, berlian, emas, perak, dan misik. Semuanya adalah benda-benda berharga yang sangat mahal pada masanya. Orang-orang yang memiliki benda-benda tersebut pastilah orang yang kaya secara material. Benda-benda tersebut diberikan sebagai hadiah mewah untuk orang-orang khusus. Kapur barus juga tercatat dalam manuskrip pengobatan kuno Nusantara, seperti manuskrip pengobatan Batak yang disebut Pustaha Laklak, manuskrip Dharmajati dan puisi klasik Sunda. Kapur barus juga disebut. Manuskrip Jawa bertajuk Serat Primbon Jampi Jawi Jilid 1 dan Jilid 2 menyebutkan kapur barus sebagai bahan ramuan obat-obatan. Adapun manuskrip dari Aceh yang menyebut kapur barus adalah kitab tip yang menggunakan aksara Jawi atau Arab dan bahasa Melayu.